Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Adegan ini diberikannya kemerdekaan Indonesia diwakilkan oleh Tano Haika ke Insinyur Soekarno tanggal 7 September 1944. Pemerintahan Jepang Koiso menyatakan kepada seluruh masyarakat Hindia Timur. Setelah dikeluarkannya janji tersebut, pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketahui oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya Ichi Bangase dan Suroso. Tanggal 29 Mei diadakan sidang yang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang akan menguncangkan dunia. Oleh karena itu dalam sidang ini akan membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Dr. Rajiman menyatakan sidang BPUPKI yang pertama resmi dibuka. Kepada saudara-saudara diminta untuk berpartisipasi atau untuk berpendapat yang memiliki saran yang bagus untuk menyongsong kemerdekaan negara ini dengan menyampaikan usulan-usulan mengenai dasar negara. Silahkan kepada saudara-saudara, saya persilahkan. Saya punya usul. Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budayanya. Sejarah Indonesia mementingkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Karena itu, membutuhkan dasar negara mengakomodir semua pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Bung Subardo. Kita negara Indonesia akan membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan semua pihak. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya telah mendengar usulan yang telah diutarakan dan saya telah membuat rangkuman. Menurut saya, dasar negara dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut dasar dan asas NKRI, yang meliputi pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Bung Yamin, saya akui dan saya hargai kata-kata Anda yang luar biasa. Tetapi perlu diingat, Indonesia adalah negara yang bermayoritas Islam. Oleh karena itu, Indonesia harus berlandaskan Islam. Kalau tidak dengar perkataan kita tadi, kita membutuhkan landasan negara, bukan kepentingan Anda sendiri saja. Dengan Ustaz Yamin, karena menurut saya idenya itu sudah sangat bagus karena mengandung unsur ketuhanan yang sekiranya dapat diterima oleh bangsa Indonesia. Karena kita sangat beragam. Jadi bisa begitu, Indonesia adalah negara yang berbasis Islam. Tidak. Bisa begitu. Indonesia adalah negara yang berbasis Islam. Saudara-saudara diharap tenang. Kalau seperti ini kita akan menemukan dasar negara. Oleh karena itu sidang hari ini kita tunda sampai besok. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Selamat pagi para peserta rapat. Pagi. Di sini kita akan membahas lagi tentang rumusan dasar negara dikarenakan kemarin kita belum mendapatkan hasilnya. Maka dari itu laporan hasil sidang kemarin akan dibacakan oleh Bung Suroso. Saudara sekalian, rapat tempoh hari kita telah menemukan usulan dasar negara dari Bung Yamin. Akan tetapi poin ketuhanan belum disepakati. Baiklah, apakah saudara-saudara sekalian sudah menemukan rumusan dasar negara yang baik? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada guna lagi untuk mempermasalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya menuju pada
Tapi Bung, Indonesia ini bermayoritas agama Islam. Saya tidak setuju. Kalau Anda masih berpendapat seperti itu, kenapa Anda tidak membuat rapat sendiri? Untuk menghasilkan sebuah negara, kita tidak akan mementingkan ego. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan suatu usulan mengenai dasar negara. Yang pertama, ketuhanan. Kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Dan kelima, keadilan masyarakat. Terima kasih atas usulan-usulannya saudara-saudara. Apakah masih ada pendapat yang lain? Jika tidak, maka sidang hari ini ditutup dan akan dilanjutkan pada hari ketiga. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945. Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara, kita berkumpul selama 3 hari membahas apa yang seharusnya kita bahas. Kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia. Setiap kelompok terpaku kepada kepentingannya masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Usulan nama Pancasila dari Bung Karno adalah benarnya. Selanjutnya kita dengarkan pendapat dari perwakilan Jepang, yaitu Ichiban Ase. Dipersilahkan. Saya telah menerima sidang dari awal hingga akhir dan menerima usulan-usulan dari para anggota sidang, dan saya menyatakan setuju dengan usulan-usulan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas oleh ketua sidang. Arigatou gozaimasu. Tunggu sebentar. Bagaimana pendapat kemarin bahwa negara harus berlandaskan dengan Islam? Boleh saya berpendapat? Silakan. Bagaimana jika dalam waktu rehat ini kita gunakan membentuk suatu badan untuk menghasilkan dasar negara? Begini saja, berhubung kita baru mendapatkan rumusan dasar negara, bagaimana kalau kita buat panitia kecil untuk menyelesaikan permasalahan ini? Panitia kecil yang dibentuk yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua, Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan ketua yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta dan Abi Kusno Jokro Sujoso. Pada sidang ini juga dibacakan Piagam Jakarta dari hasil kerja Panitia 9. Sidang BPUPKI 2 dilaksanakan 10-14 Juli 1945. Bagaimana dengan hasil rapat kemarin? Dipersilahkan Soepomo untuk menyampaikan laporan. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil sidang yang telah kami lakukan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan Allah supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau buat dari anggota lain, kami menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut. Kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan
Ketua Panitia melaporkan hasil kerja panitia, yaitu pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang telah disahkan kelak dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, wilayah Indonesia ditambah yaitu meliputi Hindia Belanda, Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis dan sekitarnya. Dan yang kedua, bentuk negara kita negara kesatuan. Yang ketiga, bentuk pemerintahan kita republik. Yang keempat, bendera kita sangsaka merah putih. Yang kelima, bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Jadi, kesimpulan sidang kita kali ini adalah bentuk negara Indonesia, yaitu Republik dan Negara Indonesia, yakni seluruh pulau di Indonesia. Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun rancangan undang-undang dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Selamat pagi, bisa saya ketemu Bung Karno? Bisa tunggu sebentar? Bung Karno ada di dalam, silahkan masuk. Selamat pagi Bung. Pagi. Silakan duduk. Terima kasih, Bi. Maaf, siapa Anda sebenarnya? Saya Terauchi, Jenderal Panglima di Kelas. Bisa kita membuat pertemuan antara saya, Anda, dan Bung Hatta serta Bung Rajiman untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kita akan berangkat besok sore. Baiklah kalau begitu. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Soekarno. Ayo deh Pak. Terima kasih banyak. Ada gerangan apa Bapak sehingga datang berkunjung ke tempat kami? Kedatangan saya di sini untuk menyampaikan undangan Terauchi kepada kita untuk menduduki Vietnam. Untuk apa tidak ke sana Pak? Kita ke sana untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Selamat datang Bung. Terima kasih. Kapan dan di mana kita akan membicarakan perbincangan ini? Kita akan membicarakan hal ini besok lusa di rumah saya. Sampai ketemu Bung. Ada gerangan apa? Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga terbentuknya PPKI kemarin akan membantu. Lalu kemudian apa saja tugas-tugas yang akan dilakukan oleh BPKI? PPKI akan menyiapkan semua kelengkapan negara pada saat proklamasi nanti. Kapan proklamasinya akan dilaksanakan? Tidak perlu khawatir, kami belum bisa memastikan waktunya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Rasanya saya belum yakin jika Jepang menyerah kepada sekutu. Kalau begitu kita perlu diskusi lebih lanjut bersama beberapa tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa saja tokohnya? Baik, golongan muda maupun golongan tua akan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Silakan duduk. Mari silakan. Bung Karno,
Jepang sudah kalah. Seharusnya kita cepat memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus mengadakan pertemuan dalam PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Ada apa ini? Apa maksudnya kami dibawa ke sini? Maksud kami agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera dibicarakan dalam sidang PPKI. Lagi pula Bapak kan ketua PPKI. Tidak mungkin Bapak mengambil keputusan tanpa memberitahu yang lain. Bapak benar, karena persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Mari Pak, saya antar ke Mas Demplok. Ayo kita segera ke sana. Saya rasa di sana pasti terjadi perdebatan. Mari kita segera berangkat. Silahkan masuk Bapak. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita akan menjerumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Tenanglah, silahkan masuk semua. Saya akan menjamin berada di dalam rumah saya. Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di ruang mana kita akan merumuskannya? Anda berdiskusi di ruang makan. Bagaimana kalau kita mengambil rumusan PPU PKI dengan bunyi kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu boleh dulu. Menurut saya, perlu ada pernyataan pengalihan kekuasaan seperti ini. Mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana kalau naskah ini yang tanda tangani dan hadir pada sidang kali ini? Bila seperti itu akan ada banyak tanda tangan. Bagaimana bila Pak Karno saja yang menandatangani? Dengan Pak Hatta juga. Begini saja, lebih baik Pak Karno dan Pak Hatta yang menandatangani dengan atas nama bangsa Indonesia. Ide kamu bagus, saya setuju. Bagaimana jika naskah ini diketik oleh saya, tapi harus ada beberapa perubahan seperti wakil-wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia dan Jakarta 17/8/05 diganti menjadi hari 17 bulan 8 tahun 05 dan juga tempo menjadi tempo. Kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai tanda merdeka suatu bangsa. Iya, saya tahu. Maka saya sudah meminta istri saya untuk menjadi. Ini sudah saya janjikan. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden, membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, untuk membantu pekerjaan-pekerjaan untuk membantu presiden sehari-hari. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! Merdeka!